Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriati di 4820101230117 dari kelas 3C, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal usaha yang berjudul Kue Akar Pinang, peluang bisnis tradisional bernilai tinggi. Proposal ini bertujuan untuk memperkenalkan peluang bisnis kue akar pinang, salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang memiliki rasa autentik dan potensi besar untuk dikembangkan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang usaha, keunggulan produk, proses pembuatan, ekspor, hingga peluang bisnisnya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas dan menjadi inspirasi untuk melestarikan kuliner tradisional yang yang pertama, latar belakang. Kue akar pinang adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang memiliki bentuk unik menyerupai akar pohon pinang. Kue ini dikenal dengan tekstur yang renyah dan cita rasa gurih yang membuatnya cocok sebagai cemilan sehari-hari maupun sajian di berbagai acara. Produk ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas seperti tepung, ketan, kelapa, gula, dan bahan tambahan yang lain yang memberikan rasa autentik. Produk kue akar pinang akan diproduksi menggunakan proses higienis dengan memperhatikan standar kualitas. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan akan dipilih dari sumber lokal sehingga produk ini akan mendukung perekonomian petani dan pengrajin lokal. Jadi, kue akar pinang yang punya banyak kelebihan, mulai dari keunikan bentuk dan rasa yang benar-benar khas. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal, kita gak cuma membantu ekonomi petani, tapi juga memastikan bahwa kualitas bahan yang digunakan terjaga dengan baik. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi produsen kue tradisional yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Misi yang pertama, ada produksi kue akar pinang dengan bahan baku lokal yang berkualitas. Kedua, menjamin proses produksi higienis untuk memastikan keamanan konsumsi. Ketiga, memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran utama. Keempat, mengembangkan kemasan produk yang menarik dan praktis untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lestarikan kuliner tradisional. Selanjutnya, deskripsi produk. Produk kue akar pinang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas seperti tepung ketan, kelapa, gula, dan santan yang memberikan cita rasa autentik. Proses produksi ini dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas, memastikan produk ini aman dan mudah. Untuk kemasan, kue akar pinang dikemas menggunakan plastik dengan label yang menarik, menjaga keaslian dan daya tariknya. Produk ini dipasarkan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun online, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi produk ini gak hanya soal rasa yang enak, tapi juga tetap pengalaman menikmati makanan yang memadukan tradisi dengan kualitas tinggi. Setiap langkah mulai dari pemilihan bahan hingga pengemasan dilakukan dengan penuh perhatian agar produk ini tetap terjaga kualitasnya. Dengan desain kemasan yang modern dan menarik, kue akar pinang siap untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, baik untuk oleh-oleh, cemilan acara, atau bahkan untuk dijual di pasar online. Selanjutnya ada keunggulan produk. Kue akar pinang memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, cita rasa autentik dan khas yang sulit ditemukan di produk lain. Kedua, teksturnya yang disukai oleh semua kalangan. Ketiga, diproduksi secara higienis menggunakan bahan baku lokal berkualitas. Dan terakhir, dikemas secara menarik dan cocok untuk berbagai acara. Selanjutnya, proses pembuatan. Pertama, tepung ketan dicampur dengan bawang putih yang dihaluskan dan kaldu bubuk hingga merata. Kedua, telur dikocok menggunakan whisk, kemudian dicampur dengan tepung ketan dan margarin hingga adonan kalis. Ketiga, adonan dicetak menggunakan cetakan khusus akar pinang hingga habis. Dan terakhir, kue akar pinang digoreng dalam minyak panas di atas api yang sedang hingga matang berwarna. Selanjutnya ada target pasar.
Pertama, konsumen lokal, orang-orang yang membutuhkan cemilan tradisional untuk konsumsi harian atau acara tertentu. Kedua, ada wisatawan domestik, sebagai oleh-oleh khas dari daerah. Ketiga, pasar online. Generasi muda ada penggunaan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok. Dan terakhir ada bisnis to bisnis seperti kafe, toko oleh-oleh, dan reseller yang menjual kembali produk. Selanjutnya ada analisis SWOT. Pertama, strike kekuatan. Memberikan kemudahan dalam penyimpanan makanan di hari Idul Fitri. Memiliki variasi warna yang menarik. Menyediakan dengan harga terjangkau, bahan-bahan produksi yang mudah didapat. Kedua, ada weakness, kelemahan. Kegiatan produksi masih menggunakan cara tradisional. Harga bahan baku yang relatif berubah-ubah. Ketiga, opportunities, peluang. Kondisi masyarakat yang relatif praktis dan konsumtif dapat dinikmati sebagai makanan ringan. Terakhir, threats, ancaman. Munculnya persaingan produksi. Makanan ringan pula munculnya inovasi baru, kenaikan harga. Selanjutnya, analisis keuangan. Pada periode 9 sampai 23 Desember 2024, usaha ini memperoleh total pendapatan 250.000 dari penjualan 25 bungkus produk. Pendapatan berasal dari 3 minggu penjualan, dengan rincian 50.000 di minggu pertama, 100.000 di minggu kedua, 100.000 di minggu ketiga. Dari sisi biaya total yang dikeluarkan untuk produksi mencapai 134.000, dengan pengeluaran terbesar terjadi di minggu pertama sebesar 88.500, sementara di minggu ketiga biaya dikeluarkan 35.500 dibandingkan rencana awal. Modal yang digunakan lebih besar dari yang diperkirakan, naik dari 85.500 menjadi 134.000. Namun hal ini sesuai dengan peningkatan pendapatan yang melalui target awal 150.000 mencapai 250.000. Dengan peningkatnya pendapatan laba yang diperoleh juga lebih besar dari estimasi awal. Laba yang diproyeksikan 61.500 ternyata mencapai 116.000, mengalami kenaikan sebesar 54.500. Perhitungan menunjukkan bahwa keuntungan bersih ini berasal dari hasil penjualan 25 bungkus produk dengan harga jual 10.000 per bungkus, dikurangi total biaya produksi. Persentase keuntungan usaha ini mencapai 86,57%, yang menunjukkan efisiensi dalam operasional dan strategis penjualan. Dari hasil analisis ini, usaha dapat dikatakan berjalan dengan sangat baik karena berhasil meningkatkan target pendapatan awal sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir ada risiko atau hambatan dan tindakan alternatif. Risiko, produk tidak laku di pasaran, kerusakan bahan baku akibat penyimpanan yang kurang optimal. Tindakan alternatif, tingkatkan promosi online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Terus menyediakan bahan baku dalam jumlah yang cukup dan penyimpanan yang sesuai standar. Jadi setiap usaha pasti punya risiko, tapi kita sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Misalnya dengan meningkatkan promosi di media sosial, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, dengan menjaga kualitas bahan baku dan penyimpanan yang tepat, kita bisa minimalkan kerusakan atau kerugian. Semua langkah ini akan membantu usaha tetap berjalan lancar meskipun ada tantangan. Demikian pemaparan saya mengenai proposal usaha kue akar pinang. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga kita bisa bersama-sama mendukung produk lokal agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.